Hai teman-teman, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai teori kutub pertumbuhan atau growth pole theory. Kelompok kami terdiri atas Muhammad Dayan, Tristina, Fadila, Wahyu, Ferdinandus, Mustafa, dan Saukani. Teori kutub pertumbuhan atau growth pole theory dikembangkan pertama kali oleh Francois Perroux pada tahun 1955 yang disebut dengan teori pole de croissance. Francois Perroux adalah seorang ahli ekonomi Prancis yang lahir di Seine, Roma pada tanggal 19 Desember 1903 dan wafat pada tanggal 2 Juni 1987. Francois Perroux diangkat sebagai profesor di Collège de France setelah mengajar di Universitas Lyon dan Universitas Paris. Dia mendirikan Institut des Sciences Économiques Appliquées pada tahun 1944. Pada tahun 1945, Francois Perroux menjalankan misi pemerintahan Prancis mempelajari metode perhitungan pendapatan nasional di Inggris. Pada tahun 1946, ia menjadi anggota Institut Statistik Internasional. Menurut Francois Perroux, pembangunan merupakan hasil dari sebuah proses di mana pertumbuhan tidak terjadi di sembarang tempat dan juga tidak terjadi secara serentak atau dalam waktu yang bersamaan. Pertumbuhan itu terjadi pada titik-titik atau kutub-kutub perkembangan dengan intensitas yang berubah-ubah. Pada teori Francois Perroux, terdapat beberapa proses pertumbuhan mengikuti fase-fase pertumbuhan sebagai berikut. Fase 1 yaitu fase pra-industri, fase 2 yaitu fase industri awal, fase 3 yaitu fase transisi, fase 4 yaitu integrasi spasial. Selanjutnya adalah sejarah teori kutub pertumbuhan yang dibagi menjadi 4 fase. Yang pertama adalah kelahiran teori. Perroux mengenalkan konsep growth pole yang bersumber dari faktor aglomerasi dan central place teori. Teori ini menjadi konsep dasar pengambilan kebijakan pada tahun 1960-an. Kemudian yang kedua adalah penerapan konsep, di mana teori kutub pertumbuhan telah dimanfaatkan untuk perencanaan wilayah oleh ahli ekonomi seperti Bondeville dan Hicksman. Selanjutnya yang ketiga adalah munculnya kritik terhadap teori kutub pertumbuhan, di mana teori kutub pertumbuhan menjadi penyebab ketidakseimbangan wilayah. Storr dan Totling menyimpulkan bahwa strategi growth pole tidak dapat membawa pembangunan ke wilayah belakangnya atau hinterland. Namun, hal ini kemudian diklarifikasi pada fase berikutnya oleh Richardson serta Higgins, bahwa kritik terhadap growth pole bukan semata-mata karena kesalahan teori Perroux, namun karena penerapan teori yang berlebihan dalam waktu yang singkat. Ciri-ciri kutub pertumbuhan ada 4. Yang pertama, adanya hubungan internal dan beragam aktivitas. Hubungan internal sangat menentukan dinamika sebuah kota. Adanya keterkaitan antara satu sektor dengan sektor lainnya sehingga mendorong pertumbuhan sektor lainnya karena saling terkait. Jadi, kehidupan kota menjadi satu irama dengan berbagai komponen kehidupan kota dan menciptakan sinergi untuk saling mendukung terciptanya pertumbuhan. Yang kedua, adanya efek penggandaan atau multiplier effect. Keberadaan sektor-sektor yang saling terkait dan saling mendukung akan menciptakan efek pengganda. Unsur efek pengganda sangat berperan dalam membuat kota itu mampu memacu pertumbuhan wilayah belakangnya. Karena kegiatan berbagai sektor di kota meningkat tajam, maka kebutuhan kota akan bahan baku atau tenaga kerja yang dipasok dari wilayah belakangnya akan meningkat tajam. Yang ketiga, adanya konsentrasi geografis. Adanya konsentrasi geografis atau aglomerasi membuat sebuah wilayah pusat pertumbuhan memiliki fokus perekonomian. Dengan keadaan seperti itu, pertumbuhan perekonomian wilayah tersebut akan menjadi lebih pesat karena adanya spesialisasi yang menjadi pembeda dengan wilayah-wilayah lain. Yang keempat yaitu mendorong wilayah belakangnya. Umumnya, sebuah wilayah menjadi pusat pertumbuhan dipengaruhi oleh wilayah-wilayah di sekitar daerah tersebut. Hal ini berarti antara kota dan wilayah belakangnya terdapat hubungan yang harmonis. Apabila terdapat hubungan yang harmonis dengan wilayah belakangnya, pusat pertumbuhan akan berfungsi mendorong wilayah belakangnya. Menurut Perroux, pusat pertumbuhan akan menimbulkan dua dampak yang disebut kekuatan sentrifugal dan sentripetal. Kekuatan sentrifugal atau dampak negatif dapat dijelaskan dengan pendekatan polarisasi ekonomi, di mana akan terdapat backwash effect, yaitu ketimpangan kesejahteraan ekonomi dan berkurangnya sumber daya manusia dan ekonomi terutama di wilayah perdesaan.
Sedangkan kekuatan sentripetal atau dampak positif dapat dijelaskan dengan pendekatan trickle down, di mana akan terdapat spread effect berupa mobilitas tenaga kerja, aliran barang, jasa, dan investasi yang memicu peningkatan pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitarnya, bahkan upah buruh yang tinggi. Berikut adalah upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak negatif atau backwash effect dari teori yang dikemukakan oleh Perux. Yang pertama adalah mengembangkan kutub pertumbuhan secara merata di seluruh wilayah, kemudian meningkatkan daya saing wilayah perdesaan dan menciptakan lapangan kerja di wilayah perdesaan, dan yang terakhir adalah meningkatkan kualitas lingkungan di wilayah kutub pertumbuhan. Dalam perjalanannya, teori Perux ini tidak terhindar dari kritik. Kritik disampaikan oleh Storr dan Dodling dan juga Polanski yang menyatakan bahwa spread effect terhadap wilayah sekitarnya sangat lemah sehingga tidak dapat membawa pembangunan ke wilayah belakangnya atau hinterland. Kemudian dominasi untuk membawa pengambil alihan produk surplus di suatu wilayah tidak digunakan oleh penduduk setempat tetapi hanya untuk para kapitalis. Sedangkan dukungan datang dari Richardson dan Higgins yang menyatakan bahwa kekecewaan terhadap teori ini disebabkan oleh adanya optimisme yang berlebihan dan waktu yang singkat dalam penerapannya. Kemudian adanya kesalahan suatu versi yang berbanding terbalik dengan penerapan teori ini melalui disiplin ilmu para ilmuwan tersebut. Dalam teori kutub pertumbuhan memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, peningkatan kesenjangan ekonomi. Kedua, ketimpangan regional. Ketiga, ketergantungan pada satu pusat pertumbuhan. Jika pusat pertumbuhan mengalami kemunduran atau krisis, maka dampaknya akan dapat dirasakan secara luas oleh daerah sekitarnya yang bergantung padanya. Keempat, masalah migrasi. Kelima, menekankan pertumbuhan ekonomi daripada pembangunan berkelanjutan. Studi kasus kutub pertumbuhan pada video ini adalah kawasan Subo Sukono Seraten, yaitu terdiri dari Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Klaten. Berdasarkan sumber dari buku rencana program Badan Kerjasama Antar Daerah BKAD tahun 2010, Subo Sukono Seraten berada di lokasi yang strategis di tengah Pulau Jawa dan menjadi bagian dari wilayah pengembangan Joglo Semar, Yogyakarta, Solo, dan Semarang, serta berada di lintasan penghubung antara berbagai daerah perdagangan di Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan jarak 102 km dari Semarang, 60 km dari Yogyakarta, dan sekitar 201 km dari Surabaya. Hal ini menjadikan wilayah ini memiliki posisi yang strategis dalam berbagai bidang. Dari peta yang ditampilkan, terlihat daerah-daerah mana yang merupakan bagian Subo Sukono Seraten, di mana Kota Surakarta merupakan sebagai kota inti, sedangkan kota-kota yang berada di sekeliling Kota Surakarta merupakan kota satelit. Selanjutnya, dari peta yang ditampilkan, terlihat jelas adanya hubungan antara kota-kota yang berada di sekeliling Kota Surakarta, yang saling berinteraksi dengan Kota Surakarta itu sendiri. Hal ini juga tergambarkan dari peta pertumbuhan kota yang ditampilkan bahwa dari tahun 1990 hingga tahun 2010 dengan adanya interaksi antara kota sekeliling kawasan kota metropolitan Surakarta mengakibatkan pertumbuhan berada di sekitar kota core lebih pesat dibandingkan daerah lain. Ini merupakan penampakan citra kota Surakarta dari tahun 2005 hingga tahun 2023. Dari peta ini juga mempresentasikan bagaimana hubungan dari kota core terhadap daerah yang ada di sekitarnya. Berikut merupakan interaksi dari kawasan Subo Sukono Seraten dilihat dari yang pertama, interaksi ekonomi dan perdagangan. Yang kedua, interaksi pendidikan dan tenaga kerja. Yang ketiga, interaksi infrastruktur dan transportasi. Yang keempat, interaksi budaya dan pariwisata. Berikut merupakan perbandingan kondisi dulu dengan kondisi sekarang, yaitu di wilayah Boyolali, Karanganyar, Sukoharjo, Wonogiri, Sragen, dan Klaten. Kesimpulan dari teori kutub pertumbuhan membahas tentang bagaimana adanya pusat-pusat pertumbuhan di suatu daerah bisa mempengaruhi perkembangan ekonomi di sekitarnya. Adanya suatu daerah yang jadi pusat pertumbuhan ekonomi bisa mempengaruhi daerah-daerah sekitarnya untuk ikut berkembang. Karena Subo Sukono Seraten ini jadi pusat pertumbuhan kegiatan nasional, banyak investor yang tertarik untuk investasi di sana. Ini berarti ada lapangan kerja baru yang tercipta. Orang-orang di wilayah tersebut bisa mendapatkan kesempatan kerja di sana. Selain itu, perkembangan infrastruktur juga bisa mempengaruhi daerah sekitarnya. Jadi, wilayah di Subo Sukono Seraten juga
bisa ikut merasakan kemajuan infrastruktur yang ada. Itulah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.